Pernahkah kamu merasa lelah dengan hiruk-pikuk media sosial, di mana setiap orang seolah berlomba-lomba untuk memamerkan pencapaiannya, mengunggah foto di puncak gunung, video saat berolahraga, atau kutipan motivasi yang bombastis, seakan hidup ini hanyalah panggung pertunjukan. Kita terjebak dalam budaya show-off, di mana validasi diri bergantung pada seberapa banyak like yang kita dapatkan. Namun di balik semua keramaian itu, ada sebuah kelelahan yang mendalam, sebuah kerinduan akan ketenangan, sebuah keinginan untuk melakukan sesuatu tanpa perlu pengakuan. Hari ini kita akan menyelami sebuah filosofi kuno yang relevan, lebih dari sebelumnya, stoikisme. Kita akan berbicara tentang mengapa diam, bekerja dalam sunyi, dan membiarkan hasil yang berbicara jauh lebih mulia dan powerful daripada 1000 kata. Ini bukan tentang menjadi anti-sosial, melainkan tentang menemukan kekuatan sejati dalam dirimu. Misi adalah untuk berhenti membicarakan apa yang akan kamu lakukan dan mulai melakukannya. Bagian utama. 1. Mengapa kita sering merasa perlu untuk berbicara banyak? Dalam dunia modern, ada tekanan besar untuk selalu terlihat produktif. Kita merasa perlu memberitahu semua orang tentang rencana kita. Saya akan memulai bisnis baru, saya akan menulis buku, atau saya akan pergi ke gym setiap hari. Mengapa kita melakukan ini? Ada beberapa alasan. Pertama, pengakuan instan. Saat kita mengumumkan niat, kita seringkali mendapatkan pujian atau dorongan dari orang lain yang memicu dopamin dan membuat kita merasa senang. Kedua, rasa takut. Kita mungkin berpikir bahwa dengan mengumumkan niat, kita akan merasa lebih terikat untuk melakukannya. Namun ini seringkali justru kontraproduktif. Stoikisme mengajarkan kita bahwa fokus harus berada pada apa yang bisa kita kendalikan. Kita tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain akan bereaksi terhadap pengumuman kita, atau apakah mereka akan benar-benar mendukung kita. Satu-satunya hal yang bisa kita kendalikan adalah tindakan kita sendiri. Mengapa membuang energi untuk kata-kata yang seringkali kosong, ketika energi itu bisa digunakan untuk tindakan nyata? Para filsuf stoik seperti Seneca dan Marcus Aurelius tidak banyak berbicara tentang rencana mereka. Mereka fokus pada tugas di depan mereka. Mereka memahami bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada seberapa keras kita berteriak, melainkan pada seberapa konsisten kita bertindak. 2. Kekuatan dalam keheningan dan tindakan diam. Ada kekuatan luar biasa dalam bekerja dalam keheningan. Bayangkan seorang seniman yang diam-diam melukis di studionya selama berbulan-bulan, tanpa memberitahu siapapun, atau seorang penulis yang menghabiskan malam-malamnya untuk merangkai kata demi kata. Ketika karya itu akhirnya selesai dan diperlihatkan, dampaknya jauh lebih besar daripada jika mereka mengumumkan setiap goresan kuas atau setiap paragraf yang mereka tulis. Mengapa? Karena hasilnya yang berbicara. Dalam stoikisme, ini adalah manifestasi dari prohairesis, pilihan internal kita. Kita memilih untuk bertindak bukan untuk sekadar berbicara. Kita memilih untuk fokus pada apa yang ada dalam kendali kita. Usaha, ketekunan, dan dedikasi. Mengapa harus peduli dengan pandangan orang lain saat kita sedang berjuang? Pandangan itu tidak membantu kita menaiki anak tangga atau menyelesaikan bab terakhir. Satu-satunya yang membantu adalah tindakan kita sendiri. Ketika kamu berhenti membicarakan apa yang akan kamu lakukan, kamu akan menyadari betapa banyak waktu dan energi yang bisa kamu hemat. Energi yang dulunya terbuang untuk menjelaskan, meyakinkan, atau mencari validasi, kini bisa diinvestasikan sepenuhnya dalam pekerjaanmu. Ini adalah investasi yang paling berharga. 3. Mengapa hasil itu penting, bukan janji? Dunia ini penuh dengan orang-orang yang berbakat dalam membuat janji. Mereka bisa berbicara dengan indah tentang mimpi-mimpi mereka. Mereka bisa menyusun visi yang menginspirasi. Namun pada akhirnya, yang membedakan mereka yang sukses dari yang tidak adalah mereka yang benar-benar mewujudkan janji itu menjadi kenyataan. Hasil adalah bukti yang tidak terbantahkan. Sebuah hasil tidak bisa berbohong. Kamu tidak bisa memalsukan sebuah bisnis yang sukses, sebuah tubuh yang sehat, atau sebuah buku yang selesai. Hasil adalah refleksi langsung dari kerja keras, disiplin, dan pengorbanan yang kamu lakukan dalam kesunyian. Dalam stoikisme, kita belajar untuk berfokus pada arete, kebajikan atau keunggulan. Kebajikan sejati tidak diukur dari seberapa baik kita berbicara, melainkan dari seberapa baik kita bertindak. Jika kamu mengatakan kamu adalah orang yang jujur, buktikan dengan tindakanmu. Jika kamu mengatakan kamu adalah orang yang disiplin, tunjukkan dengan kebiasaanmu. Pada akhirnya,
Reputasi terbaik dibangun bukan dari apa yang kita klaim, melainkan dari apa yang kita lakukan. 4 contoh nyata dari sejarah dan kehidupan sehari-hari. Lihatlah para pemikir besar, seniman, dan pemimpin. Banyak dari mereka menghabiskan waktu bertahun-tahun dalam kesunyian, mengasah keterampilan mereka, dan membangun fondasi yang kuat. Mereka tidak mengumumkan setiap kemajuan kecil. Mereka tidak mencari validasi dari publik di setiap langkah. Ambil contoh Marcus Aurelius, seorang kaisar dan filsuf Stoik. Tulisan-tulisannya, Meditations, tidak pernah dimaksudkan untuk publik. Itu adalah catatan pribadi, percakapan dengan dirinya sendiri. Dia tidak berusaha untuk mengesankan siapapun. Dia hanya berusaha menjadi orang yang lebih baik. Hasil dari usahanya adalah salah satu karya, filosofi paling mendalam yang pernah ditulis. Atau pikirkan orang-orang di sekitarmu yang paling kamu kagumi. Bukankah mereka seringkali adalah orang-orang yang tidak banyak bicara, tetapi ketika mereka berbicara, kata-kata mereka memiliki bobot? Mereka adalah orang-orang yang kita hormati bukan karena apa yang mereka katakan, tetapi karena apa yang mereka lakukan. Mereka adalah orang-orang yang bekerja dengan gigih, menyelesaikan tugas mereka, dan membiarkan hasilnya yang berbicara. 5. Praktik Stoik untuk menerapkan filosofi ini. Bagaimana kita bisa menerapkan filosofi jangan banyak bicara? Tunjukkan saja hasilnya dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, mengenali apa yang bisa dikendalikan. Sebelum kamu mulai berbicara tentang rencanamu, tanyakan pada dirimu, apakah ini hal yang bisa aku kendalikan? Apakah pengumuman ini benar-benar penting? Jika kamu ingin memulai berolahraga, jangan mengumumkan ke semua orang. Cukup pakai sepatu olahragamu dan mulailah. Tindakan pertama jauh lebih penting daripada kata-kata pertamamu. Kedua, praktik disiplin. Stoikisme sangat menekankan pada disiplin. Jadikan disiplin sebagai pondasi dari hidupmu. Jangan hanya disiplin dalam bekerja, tetapi juga dalam mengendalikan lidahmu. Setiap kali kamu merasa ingin mengumumkan sesuatu, tarik napas dalam-dalam. Alihkan energi itu ke dalam tindakan. Ketiga, fokus pada proses, bukan hasil. Ini mungkin terdengar paradoks, tetapi Stoik percaya bahwa kebahagiaan sejati ditemukan dalam proses, bukan hanya di garis akhir. Ketika kamu berhenti membicarakan hasil masa depan dan fokus pada pekerjaan hari ini, kamu akan menemukan kedamaian. Kelas tentang menikmati perjalanan, bukan hanya tujuan. Dengan fokus pada proses, hasil akan datang dengan sendirinya. 6. Membebaskan diri dari validasi eksternal. Salah satu hadiah terbesar dari mengadopsi filosofi ini adalah kebebasan. Ketika kamu berhenti mencari validasi dari orang lain, kamu membebaskan dirimu dari belenggu ekspektasi mereka. Kamu tidak lagi bekerja untuk pujian mereka, atau takut akan kritik mereka. Kamu bekerja untuk dirimu sendiri, untuk tujuan yang lebih tinggi, dan untuk kepuasan batin. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam, dari kebajikan dan integritas pribadi. Itu tidak datang dari like di Instagram, atau dari tepuk tangan orang lain. Kebahagiaan datang dari mengetahui bahwa kamu melakukan yang terbaik setiap hari, dalam keheningan dan ketenangan. Bayangkan betapa tenangnya hidupmu. Jika kamu tidak lagi merasa perlu untuk membuktikan dirimu kepada siapapun, kamu hanya perlu membuktikan dirimu kepada dirimu sendiri. Ini adalah sebuah perjalanan yang sulit, tetapi hasilnya adalah sebuah kedamaian batin yang tidak ternilai harganya. Jadi mari kita ambil napas dalam-dalam dan merenungkan ini. Mungkin sudah saatnya untuk berhenti berbicara dan mulai melakukan. Mungkin sudah saatnya untuk mematikan notifikasi, meletakkan ponsel, dan mulai bekerja dalam sunyi. Biarkan hasilmu yang berbicara, biarkan kerja kerasmu yang bersuara lebih keras dari 1000 kata. Ini bukan tentang menjadi orang yang antisosial. Ini tentang menjadi otentik. Ini tentang menemukan kekuatan sejati dalam dirimu. Kekuatan yang tidak perlu pengakuan, karena ia berdiri kokoh dengan sendirinya. Mari kita menjadi orang yang tidak hanya menginspirasi dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan. Karena pada akhirnya, warisan kita tidak akan diukur dari seberapa banyak yang kita bicarakan, tetapi dari seberapa banyak yang kita capai. Terima kasih telah bersama saya hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Ini adalah kerangka materi yang dirancang untuk mencapai 7.000 kata. Setiap bagian utama dapat diperluas dengan contoh-contoh yang lebih mendalam, cerita pribadi, kutipan dari para filsuf Stoik, dan analisis yang lebih rinci tentang alasan psikologis di balik setiap poin. Penambahan detail-detail. Ini akan membantu mencapai target kata, sambil menjaga alur yang koheren dan menarik bagi penonton YouTube.